Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Muhtadin Azizi, biasa dipanggil dengan Muhtadin. Saya berasal dari kelas TPM 1B, Teknik Produksi dan Proses Manufaktur Politeknik Asra, dengan nomor NIM 0220230027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi rangkuman dari mata kuliah material teknik. Baik, kita langsung masuk saja ke slide selanjutnya. Dari materi yang pertama ini ada klasifikasi material teknik. Yang pertama ada material logam, material polimer, material keramik, dan material komposit. Kita masuk saja ke yang pertama, material logam. Material logam adalah zat atau paduan yang terdiri dari logam. Contohnya seperti besi, aluminium, baja, tembaga, perak, emas, dan titanium. Mereka memiliki sifat-sifat seperti kilap, konduktivitas listrik dan termal yang tinggi, serta kekuatan yang baik. Material logam digunakan dalam berbagai industri karena kemampuannya untuk dibentuk, ditempa, dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Baik, mari kita lanjutin ke material polimer. Beberapa contoh polimer yang umum digunakan meliputi polietilen, digunakan dalam pembuatan kantong plastik dan botol minuman. Polipropilena digunakan dalam kemasan makanan dan produk plastik kimia. Baik, dari dua contoh tersebut yaitu adalah contoh material polimer. Setelah itu material keramik. Material keramik adalah material non-logam yang dibuat melalui proses pengolahan dan pembakaran bahan-bahan anorganik pada suhu tinggi. Karakteristik utama dari material keramik adalah kekerasan, ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap suhu tinggi, dan isolasi listrik yang baik. Material keramik dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti porselen, batu pualam, genteng, dan keramik lantai. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari industri hingga barang konsumen. Kemudian ada material komposit. Material komposit adalah bahan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berbeda, yang digabungkan untuk menciptakan sifat-sifat yang lebih baik daripada paduan tunggal. Contohnya yaitu serat karbon dalam matriks polimer, logam diperkuat serat, dan keramik diperkuat serat. Material komposit digunakan dalam berbagai aplikasi seperti di industri dirgantara, otomotif, olahraga, dan konstruksi. Setelah itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada sifat-sifat material. Yang pertama ada sifat mekanik dan sifat fisika serta sifat kimia. Yang pertama ada sifat mekanik. Sifat mekanik material merujuk pada respons material terhadap gaya atau bahan yang diterapkan padanya. Beberapa sifat mekanik yang penting termasuk kekuatan, kekakuan, ketangguhan, kekerapan, keuletan, dan lain sebagainya. Semua sifat memiliki arti penting dalam menentukan bagaimana material akan berperilaku dalam berbagai situasi, seperti dalam desain struktur atau aplikasi teknik lainnya. Kemudian ada sifat fisik. Sifat fisik material meliputi berbagai karakteristik seperti massa jenis, kekerasan, kekuatan, elastisitas, konduktivitas termal, dan listrik. Titik leleh, kemudian titik didih, yang mempengaruhi bagaimana material tersebut berinteraksi
dengan lingkungan dan aplikasi yang diberikan. Setelah itu, sifat kimia. Sifat kimia material mencakup berbagai aspek seperti reaktivitas, kestabilan kimia, kelarutan, keasaman dan kebasaan, stabilitas termal, dan lain sebagainya. Dari ketiga contoh sifat material tersebut, yaitu untuk menentukan pembuatan atau menentukan material yang akan dibutuhkan. Dari gambar di samping, yaitu contohnya ada pesawat terbang di mana 50% dari bahan materialnya yaitu komposit dan titanium 15% serta aluminium 20% dan baja 10% serta yang lainnya itu 5%. Slide selanjutnya adalah ikatan atom. Yang pertama ada kovalen. Kovalen adalah ikatan kimia di mana dua atom berbagi sepasang elektron. Ini terjadi dalam molekul non-logam dan menghasilkan senyawa-senyawa yang memiliki seperti kestabilan, fleksibilitas, dan titik leleh yang rendah. Contohnya termasuk air H2O dan metana CH4. Kemudian kita lanjutkan ikatan atom atau ikatan logam. Ikatan logam adalah jenis ikatan kimia di mana atom logam terikat bersama dalam jaringan kristal dengan elektron valensi bebas bergerak, di mana atom-atom logam ini memberikan logam sifat seperti konduktivitas listrik yang tinggi, kekuatan, dan fleksibilitas. Contoh ikatan logam termasuk baja, aluminium, dan emas. Setelah itu kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ada ikatan ion. Ikatan ion adalah jenis ikatan kimia di mana atom atau molekul kehilangan atau mendapatkan satu lebih elektron untuk membentuk ion bermuatan positif yang biasa disebut dengan kation, atau ion bermuatan negatif yang biasa disebut dengan anion. Kation dan anion ini ditarik satu sama lain oleh gaya elektrostatik membentuk struktur kristal yang stabil. Ini menyebabkan terbentuknya senyawa ionik yang sering kali memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi serta konduktivitas listrik yang tinggi saat larutan atau cair. Contoh senyawa ionik meliputi natrium klorida NaCl dan kalium iodida atau Kl. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, ada BCC, base center cubic. Base center cubic ini adalah salah satu struktur kristal yang umum diketahui atau ditemui dalam material logam seperti besi dan kromium. Dalam struktur ini, atom logam berada pada sudut-sudut sebuah kubus dan satu atom tambahan terletak di tengah kubus. Struktur ini memberikan sifat-sifat khusus pada logam yang memilikinya dan bisa mempengaruhi sifat mekanik mereka. Itu kita lanjut ke slide selanjutnya, VCC, Phase Center Cubic, adalah struktur kristal yang umum ditemui dalam material logam seperti aluminium dan tembaga. Dalam struktur ini, atom logam terletak pada semua sudut sebuah kubus serta pada setiap muka atau wajah dari kubus tersebut. Setelah itu kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ada cacat pada kristal. Cacat pada kristal adalah ketidaksempurnaan dalam susunan atom
atau molekul dalam sebuah kristal. Ini bisa berupa cacat titik, misalnya atom tambahan atau hilang, cacat garis seperti dislokasi, cacat permukaan seperti langkah permukaan, atau cacat area, misalnya agregat partikel. Cacat ini dapat mempengaruhi sifat material dan sering dimanfaatkan dalam aplikasi teknologi. Setelah itu kita lanjutkan slide selanjutnya. Tadi ada cacat titik. Pengertian cacat titik adalah ketidaksempurnaan dalam susunan atom di dalam isi kristal, yang bisa berupa atom tambahan, atom yang hilang, atau atom yang menggantikan atom yang seharusnya ada. Ini dapat mempengaruhi sifat-sifat material seperti konduktivitas listrik dan thermal. Setelah itu kita lanjutkan ke selanjutnya, ada cacat garis. Cacat garis adalah jenis cacat dalam kristal atau bahan padat lainnya yang terjadi ketika atom atau ion tidak berada dalam susunan kristal yang sempurna. Cacat ini sering terjadi karena ketidaksempurnaan dalam proses pembentukan kristal atau berbagai hasil dari stres atau deformasi. Beberapa jenis cacat garis meliputi cacat dislokasi, kemudian cacat tumpuk, cacat tepi, kemudian cacat urutan, dan cacat garis. Cacat pada kristal atau cacat garis ini memiliki beberapa jenisnya. Setelah itu kita lanjutkan ke slide selanjutnya, ada cacat permukaan. Maksud dari cacat permukaan adalah jenis cacat dalam kristal yang terjadi di daerah permukaan, di mana struktur atom atau molekul berbeda dari yang ada di dalam kristal. Ini dapat berupa langkah permukaan, retakan, atau perubahan struktur atom di permukaan. Cacat ini dapat mempengaruhi sifat material seperti reaksi kimia, kekuatan mekanik, dan konduktivitas elektrik. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ada aluminium. Aluminium ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pure aluminium, yang kedua kemudian ada aluminium alloy. Aluminium tersebut melalui proses pembuatan aluminium melibatkan ekstraksi alumina dari biji bauksit yang kemudian diubah menjadi aluminium melalui proses reduksi elektrolitik. Ini melibatkan pencairan alumina dalam larutan elektrolit, di mana aluminium terpisah dari oksigen melalui proses elektrolisis. Aluminium murni kemudian dimurnikan lebih lanjut sebelum digunakan untuk pembuatan produk akhir. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu ada pure aluminium atau aluminium murni. Dari gambar ini yang di sebelah kiri ada aluminium yang belum diproses atau masih dalam keadaan murni atau masih batangan. Itu di sampingnya ada contohnya dari peralatan dapur rumah tangga. Aluminium murni adalah aluminium yang telah dimurnikan secara signifikan, memiliki kemurnian tinggi, biasanya lebih dari 99%, dan memiliki sifat-sifat yang sangat baik seperti kekuatan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik. Ini digunakan dalam aplikasi di mana kemurnian dan sifat-sifat mekanik superior sangat penting, seperti industri elektronik dan manufaktur presisi.
Setelah itu kita lanjutkan ke slide selanjutnya, ada aluminium alloy. Aluminium alloy adalah campuran logam aluminium dengan logam lainnya untuk menghasilkan material dengan sifat-sifat yang disesuaikan. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi karena keseimbangan antara kekuatan, ringan, dan ketahanan korosi. Contohnya yaitu pada gambar ini ada pipa besi, ada pipa aluminium, kemudian ada contohnya pelek mobil. Ini sangat tahan terhadap korosi. Ini saya akan melanjutkan tentang pembacaan diagram fase. Diagram fase ini memiliki tujuan, atau diagram fase ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis perubahan fasa suatu zat atau sistem pada berbagai kondisi dan suhu tertentu. Ini tentu membantu kita untuk memahami bagaimana zat berubah dari satu fasa ke satu fasa lainnya, seperti padat ke cair, cair ke gas. Dengan diagram fasa ini kita dapat menentukan titik kritis seperti titik leleh, titik didih, dan itu semua terjadi pada situasi dan kondisi tertentu. Baik, di sini ada titik yang paling atas yaitu dengan suhu 1600 derajat dengan kandungan karbon 2%. Fasenya yaitu apa? Fasenya yaitu ada di wilayah L atau liquid dengan persentase yaitu 100% liquid, yaitu dengan struktur mikronnya ini tentu berada pada titik cair yaitu dengan liquid 100%. Kemudian ada titik 2. Titik 2 ini memiliki suhu 1300 derajat dengan kandungan karbon sama, yaitu karbon 2%. Fase yang dimiliki itu apa? Yaitu fasenya yaitu Y itu dengan austenit, L itu liquid. Maka ditulisnya Y plus L dengan persentase yaitu Y. Untuk menghitung persentasenya yaitu Y nya itu ke kanan ke kiri itu 9 dan ke kanan itu 6. Jadi kita tulis saja di sini persentasenya yaitu 9/15. Kenapa di sini per 15 itu didapatkan dari 9 ditambah 6 yaitu sama dengan 15. Oke, kita tulis ini 9/15 dikali 100 sama dengan 60%. Terus liquidnya 6/15 dikali 100% sama dengan 40%. Yaitu struktur mikronnya dengan Y 60% dan liquidnya 40%. Kemudian yang titik ketiga ini berada pada suhu 100 derajat dengan kandungan karbon 2%. Fase yang ditunjukkan apa? Fase yang ditunjukkan yaitu austenit Y dan Y plus Fe3C. Kita tulis aja langsung di fasenya Y plus Fe3C dengan persentase yaitu Y 45 dan Fe3C nya itu 3. Kenapa dapat 45? Y nya itu karena
dihitung dari sini, ini ke sini 10, ini ke sini 10, 1 2 3 4, terus ini setengah 5, jadinya kan 45. Terus ke kirinya itu 3, jadi yang FE3C nya itu 3, kemudian 45 ditambah dengan 45 tadi, 45 ditambah dengan 3 jadinya 48. Jadi sini tulis 45 per 48 dikali 100 sama dengan 93,75%. Itu untuk persentase Y itu sudah didapatkan, angka persentasenya 93,75%. Kemudian lanjut ke FE3C. FE3C itu tadi angka yang didapatkan itu 3, kemudian per 48, jadi tinggal 3 dibagi 48 dikali 100% sama dengan 6,25%. Kemudian struktur mikronnya yaitu ini ya, yang segitiga ini sama aku anggap aja ini FE3C. Jadi FE3C nya itu segitiga dalam struktur mikron ini sebesar 6,25%, sedangkan yang bulatan ini yang Y nya atau austenitnya yaitu 93,75. Nah, tadi adalah pemaparan tentang pembacaan diagram fase. Satu, lanjut ke pembahasan diagram fase pembuatan. Baik, aku lanjutkan kembali ke diagram fase. Ini untuk pembuatan atau pemanasan aluminium. Yang pertama itu titik pertama ada di suhunya 700 derajat dengan kandungan kromiumnya 15%. Fase yang terbentuk apa? Di daerah sini atau wilayah ini yaitu fasenya L, liquid, dengan presentasi 100%. Jadi pada titik ini itu fase yang terbentuk itu full liquid. Jadi struktur mikronnya aku tulis atau aku gambar aja, langsung liquid 100% gitu. Terus kita lanjut ke nomor 2 atau titik yang kedua. Di bawahnya itu ada suhunya 600 derajat dengan kandungan kromiumnya 15% atau fase, dan juga fasenya yaitu berada di A plus L, itu alpha plus liquid. Kemudian persentasenya yaitu sama, liquid itu tadi didapatkan ke kiri itu 20. Kita tarik garis lurus aja, ini 20. Kemudian ke kanannya untuk mendapatkan alfanya itu katakanlah ini dapatkan nilainya itu 5, jadi liquidnya itu 20, terus yang alfanya itu 5. Nah, untuk mendapatkan di bawahnya itu sama, tinggal 20 ditambah 5 jadi kan 25. Terus 20 per 25 dikali 100 itu sama dengan 80%. Setelah itu di bawahnya lanjut ke alfa itu 5
per 25 dikali 100 sama dengan 20%. Untuk struktur mikronnya yaitu aku ambil liquidnya tuh di tengah-tengah, jadi di liquidnya itu full ke sini, cuman ada buletan si alfa dengan presentasi 20%. Oke, jadi liquidnya itu presentasinya 80% untuk di titik yang kedua ini. Kemudian setelah diketahui presentasinya, terus kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 tuh berada di titik ini ya, alfa plus theta dengan suhunya tuh ini sekitar 500 dengan kandungan kromiumnya 15%. Fase yang terbentuk apa di sini? Seperti tadi aku bilang, di sini tuh ada fase alfa plus theta. Persentasenya yaitu jadi yang alfa tuh ke sini 12. Kita tarik garis lurus saja. Ya, alfa aja ini garisnya lurus. Terus yang alfanya kita ke sini ke kanan. Nah, katakanlah ini garisnya sudah lurus. Oke, didapatlah alfanya itu 12 dengan, mohon maaf, untuk tetanya itu 12 dan alfanya 40. Seperti tadi caranya untuk mengetahui bilangan di bawahnya itu tinggal ditambah, terus 12 ditambah 40 sama dengan 52. Jadi kita tinggal tulis 52 12 dibagi 52 dikali 100% sama dengan 23,07%. Itu untuk persentase si theta. Kemudian si alfa 40 dibagi 52% dikali 100% sama dengan 76,92%. Struktur mikron yang terbentuk yaitu nih, jadi si alfanya itu cuman ada dua buletan. Kenapa dua buletan? Karena dia memiliki persentase 23,07 dibandingkan dengan alfa. Alfanya itu banyak, ada di angka 76,92%. Tuh persentasenya. Jadi sekian dari pembahasan diagram fase dari saya. Baik, terima kasih atas paparan rangkuman materi mata kuliah material teknik. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang tepat dan kurang berkenan. Saya selaku atas nama Ahmad Rizky Mustadin mengucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.